Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca ricuh pesta rakyat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melihat langsung kondisi korban di RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur memberikan santunan 150 juta untuk masing-masing keluarga korban tewas. Usai insiden 3 orang meninggal dunia pada acara pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi langsung mendatangi RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa para korban kondisinya semakin membaik dengan total jumlah pasien yang tengah dalam perawatan berjumlah 8 orang. Tidak hanya itu, para pasien juga diberikan santunan 10 juta rupiah untuk biaya perawatan selama di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara 150 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban tewas. Gimana? Sudah dikunjungi. Bukan berapa jumlahnya? Tiga. Sudah dikunjungi. Ketiga-tiganya kita sudah mengunjungi dan kemudian tadi saya bertemu dengan anak-anak dari keluarga besar anggota Polri yang meninggal. Dan seluruh anak-anaknya mulai hari ini menjadi anak asuh saya. Jadi dia di bawah tanggungan saya, seluruh biaya hidupnya termasuk biaya ke depannya. Ada yang cita-cita pengen jadi akpol, ada yang ingin kuliah, semuanya saya tanggung. Yang dirawatnya sekarang barusan sudah diberikan uang untuk selama dirawat, karena dia kan dengan dirawat usahanya berhenti. Kita tadi nitip ya 1 orang masing-masing 10 juta. Deddy juga menyampaikan permohonan maaf atas nama anaknya. Gubernur Jabar juga akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Gerbang masuk menuju pendopo dipadati masyarakat yang berdesakan hingga situasi tak terkendali. Petugas keamanan nampak kewalahan mengatur masyarakat yang hendak hadir di lokasi. Situasi ini membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota polisi. Sementara itu, di gerbang masuk pendopo, lokasi pernikahan anak KDM, situasi semakin tak terkendali. Warga mulai dari anak-anak hingga dewasa terjebak dalam kepadatan ribuan massa yang berjejal. Petugas keamanan dan panitia pesta rakyat berupaya mengevakuasi anak-anak agar bisa diselamatkan. Ada ibu-ibu. Usai situasi tak terkendali, pihak keamanan dibantu warga bahu-membahu memberikan bantuan kepada korban yang bergelimpangan. Bantuan diberikan mulai dari memberikan air minum, bantuan pernafasan hingga kompresi dada. Ambulans segera datang untuk membawa korban segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Kepolisian daerah Jawa Barat akan segera menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan sekarang. Secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Pasca insiden pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi, 16 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. 7 diantaranya masih menjalani perawatan intensif, sementara 2 lainnya meninggal dunia dan 1 warga meninggal dunia di rumah sakit yang berbeda. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait korban, kita sudah terhubung dengan Bupati Garut. Pemirsa, ada Bapak Abdusi Syakur Amin melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Abdusi. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih banyak Bapak telah bergabung bersama kami di Ayus kali ini, Bapak. Bapak, kami ingin mengetahui Bapak, hingga saat ini berapa jumlah korban saat ini masih di dalam perawatan, Bapak? Jadi tadi malam kami berkunjung bersama Pak Gubernur, itu masih ada 8 orang warga yang sedang dirawat di rumah sakit. Kelihatannya mereka sudah sudah pada tahap hijau, artinya berhasil menghasilkan ESG-nya itu tidak ada masalah, cuman tetap perlu pemulihan. Oke, Pak Abdusi, selain korban luka, Bapak, ini juga ada korban tewas berapa? 3 orang. Apakah sudah diketahui Bapak penyebab pasti dari korban tewas tersebut? Ya, dari kemarin apa yang kami terima informasinya dari Dinas Kesehatan juga, jadi 3 orang yang pertama adalah Bapak Serka Cecep, ya. Beliau itu kemarin itu berada di depan di gerbang mau menolong orang yang pingsan. Tapi karena dorongan massa, sehingga beliau juga termasuk yang jatuh, ya, dan juga terinjak-injak. Satu lagi juga anak kecil, Vina, itu juga sama, ada di dalam sana juga kelihatannya dari pemeriksaan jenazahnya itu kelihatannya juga ada lebam-lebam. Mungkin terinjak-injak. Dan terakhir juga ada ibu dari Jubaidah juga sama, 61 tahun. Jadi mereka itu meninggal di tempat, jadi nggak dibawa ke rumah sakit, itu sudah tiada. Oke, Pak Abdusi, sejauh ini Bapak bagaimana langkah konkret yang telah diambil dari Pemkab Garut sejak terjadi insiden ini? Yang pasti kemarin begitu ada kejadian, kami mengerahkan semua fasilitas ambulan yang ada di sekitar. Jadi di lokasi itu sebenarnya ada 4 ambulan. Begitu kejadian, kami kerahkan semuanya dan langsung dikirimkan ke rumah sakit terdekat. Jadi 4 rumah sakit yang saat itu langsung melayani para korban. Yang paling banyak tentu saja rumah sakit umum daerah yang lokasinya kurang lebih 1 kilo kurang mungkin dari lokasi kejadian. Dan dari semua itu yang tadi tinggal 8 korban yang ada di rumah sakit umum daerah. Yang lain sisanya udah pada kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, Pak Abdusi, kalau ini Bapak untuk biaya perawatan, pemulihan, trauma healing untuk para korban sejauh ini seperti apa, Bapak? Ya, jadi kemarin kami sampaikan bahwa ini Bapak Pemerintah Kabupaten Garut akan membantu biaya perawatan. Tapi juga tadi malam juga Pak Gubernur juga menyatakan secara pribadi beliau akan membantu sampai biaya perawatannya. Jadi kami akan bersama-sama dengan Pak Gubernur untuk menjamin bahwa masyarakat kami itu bisa selesai perawatannya dengan baik. Oke, Bapak, ini penyidikan masih terus berjalan di sana dan dikatakan ada unsur kelalaian. Apakah Bapak dapat mendapatkan informasi terbaru Bapak terkait hal itu? Ya, ini kan masih dalam pendalaman pendalaman polisi. Tadi malam juga kami Forkopimda menggali informasi-informasi yang ada di kami. Saja nanti akan disampaikan kepada Pak Polisi, Pak Polri. Terkait insiden ini Bapak, Pemkab Garut apakah akan lakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan acara publik untuk selanjutnya? Ya, tentu saja ya. Jadi sampaikan ini adalah kegiatan yang sebenarnya buat Pemkab Garut itu hal yang sudah beberapa kali kami lakukan kegiatan dan alhamdulillah baik-baik saja. Ini kelihatannya karena ada yang antusias yang di luar dugaan teman-teman, barangkali itu yang yang menjadi penyebab kehadiran masyarakat begitu banyak, begitu antusias yang belum mungkin tidak terantisipasi sebelumnya. Mungkin Bapak terakhir, Bapak ada pesan khusus untuk para masyarakat, Bapak, mengingat acara ini melibatkan banyak unsur masyarakat di sana kemarin? Ya, itu saja yang pertama, kami selaku Bupati dan masyarakat Garut menyampaikan turut belasungkawa kepada para korban. Ya,
Pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama Bapak Abdusi Syakur Amin, Bupati Garut terputus pemirsa. Terima kasih Pak Abdusi telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Dan pemirsa, kami juga akan kembali memantau informasi terbaru dari rumah sakit tempat para korban dirawat. Pemirsa, sudah terhubung bersama kami rekan I Solihim dari RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Selamat siang rekan I. Yang Bram. Ya, rekan I, hingga siang hari total ada berapa saya melaporkan korban yang masih dalam perawatan? Baik, Bram. Saya berada di RSUD Dr. Slamet. Untuk saat ini total yang masuk ke IGD Dr. Slamet itu sebanyak 21 orang. 3 diantaranya meninggal dan sisanya yang berada di RSUD Dr. Slamet ini tinggal 8 orang dan kondisinya sudah membaik, Bram. Dengan kejadian tersebut, kegiatan pesta rakyat dengan menyajikan makanan gratis yang diadakan di kawasan Pendopo Garut pada Jumat siang kemarin, Pram. Oke, 8 orang masih dalam perawatan di sana. Ini kondisi luka seperti apa yang mereka alami saat ini, rekan I? Halo? Ya, II bisa dengar suara ya, saya. Baik, Pram. Untuk kondisi para pasien ini dari tersisa tinggal 8 orang ini kesehatannya semakin membaik dan kondisinya lebih baik kembali. Seperti itu, Pram. Oke, 8 orang masih dirawat di sana. Mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami gender dan usia para korban yang saat ini dalam perawatan seperti apa? Apa saja? Ya, II bisa dengar suara saya dengan jelas rekan II. Ya, Bram. Ya, II, terkait jenis kelamin dan usia para korban yang saat ini masih dalam perawatan, mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami? Untuk saat ini memang kondisi IGD Dr. Slamet ini ada lansia dan ada anak-anak juga dari 8 orang dan saat ini kondisinya lebih membaik, begitu, Pram. Oke, saat ini apakah para pasien yang sangat dirawat dari rumah sakit RSUD Dr. Slamet ini ada dampingi oleh keluarga kah di sana? Para korban betul sekali didampingi sama sanak keluarganya dan di usia yang dibawa itu kedua orang tuanya berada di sisi beliau. Begitu, Pram. Oke, kalau Anda sempat berbincang langsung dengan pihak keluarga atau korban saat ini sudah bisa berbicara dengan Anda, seperti apa kesaksian dari mereka saat itu peristiwa itu terjadi? Iya, II. Baik pemirsa, sepertinya komunikasi kami bersama rekan I Solihim kembali terkendala pemirsa. Terima kasih rekan I Solihim langsung dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi yang sama pemirsa. Masih ada informasi yang sama, yaitu duka masih menyelimuti salah satu keluarga korban insiden tragis yang merenggut nyawa pada acara pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak sulung Gubernur Jawa Barat. Ya pemirsa, pagi tadi duka masih menyelimuti rumah anggota polisi Bribka Cecep Saiful Bahri, korban meninggal dalam insiden kericuhan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dengan Maluka Akbar putra Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Keluarga Bribka Cecep terpukul oleh peristiwa yang merenggut nyawa korban saat melakukan pengamanan pesta rakyat. Fitri, istri dari korban, masih terkejut dan sedih sambil memeluk foto korban. Fitri mengaku tidak ada tanda-tandakan kehilangan suaminya. Almarhum meninggalkan 3 putri yang masih kecil. Seperti biasa, pamitan gitu ya.
Biasa, seperti biasa. Pulang sholat Jumat,